Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Ardian Sidiki. Saya datang dari kelompok besar Gatamala Aradana dan kelompok kecil Wirasena Andamar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Silakan menonton. Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini aku akan membahas mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelum kita membahas mengenai topik Pancasila sebagai ideologi negara, kita harus memahami terlebih dahulu pengertian dari kata-katanya. Kata Pancasila datang dari bahasa Sanskerta, di mana panca artinya 5 dan sila artinya dasa atau alas. Hal ini berarti Pancasila merupakan 5 poin dasar atau alas dari negara Indonesia. Sedangkan kata ideologi berarti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, science of ideas, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Setelah memahami dua arti kata tersebut, kita bisa menyimpulkan Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila dijadikan pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Nah, setelah mengetahui pengertiannya, mari kita cari tahu apa saja sih peran kelima sila pada nilai ideologi negara. Pertama-tama, kita harus mengetahui dahulu kelima sila dalam Pancasila, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah itu, mari kita telusuri apa saja nilai-nilai dari kelima sila Pancasila yang dijadikan ideologi sebagai pedoman kehidupan masyarakat Indonesia. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa berarti sila ke-1 memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan keyakinannya, menciptakan kerukunan umat beragama, saling menghormati antar pemeluk agama, dan menyadari bahwa kedudukan dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan adalah sama. Contoh adalah toleransi antar umat beragama, beribadah, menganut agama sesuai kepercayaan masing-masing, dan yang lain-lain. Lalu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua, menyatakan bahwa bangsa Indonesia menghendaki adanya pergaulan antar umat manusia dan tidak membeda-bedakan sara baik di sekolah, di rumah, masyarakat, bangsa, dan negara. Contoh implementasinya, berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan suku dan agama, ras, dan keyakinannya. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Dengan sila ketiga, kita sebagai bangsa Indonesia wajib mencintai tanah air Indonesia dengan tidak berlebihan. Artinya kita harus mampu menganggap bahwa semua bangsa di dunia memiliki harkat dan martabat yang sama. Oleh karena itu, kita wajib menghargai dan menghormati bangsa-bangsa lain di dunia. Contoh implementasinya adalah berteman dengan baik, dan yang kedua adalah melestarikan produk-produk lokal. Lalu, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat, ini mengandung makna bahwa dalam menyelesaikan masalah sebaiknya dimusyawarahkan. Musyawarah dilaksanakan dengan tertib dan tiap peserta diberi kesempatan menyampaikan pendapat dengan mengutamakan kepentingan orang-orang banyak. Dalam musyawarah dilandasi oleh akal sehat, beritikat baik, dan dilandasi oleh hati nurani yang luhur, sehingga keputusan musyawarah dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan dan kepada semua orang. Contoh implementasi dari sila keempat adalah yang pertama, menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah. Yang kedua, mengikuti program pemilu. Dan yang terakhir, menggunakan kepala dingin dalam berdiskusi. Sila kelima atau sila terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila kelima, menghendaki agar manusia Indonesia bersikap dan berbuat seperti anggota keluarga besar yang bertanggung jawab. Setiap manusia Indonesia harus mampu bersikap dan berbuat untuk memberikan sumbangan nyata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Contoh implementasinya, apresiasi antara satu orang dan lain-lain, dan saling menghargai satu sama lain. Nah, teman-teman, setelah memahami maksud dari Pancasila sebagai ideologi negara, hendaknya kita bersama-sama menerapkan nilai-nilai Pancasila ini di kehidupan sehari-hari. Sebagai generasi Pancasila penerus bangsa, kita merupakan pionir untuk mengharumkan nama Indonesia dan membentuk persatuan dan kesatuan bangsa di kancah internasional maupun dalam negeri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.